Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali bersama saya Awali Rizky membacakan cuitan akun saya di platform X atau Twitter. Akunnya bernama Awali Rizky. Moga Ibu Bapak yang punya Twitter tapi belum follow, mudah-mudahan bersedia memfollow cuitan saya. Sekaligus di kanal ini saya membacakan dengan sedikit tambahan penjelasan. Kali ini saya membacakan 2 cuitan yang terhubung ya, terkait masih dalam rangka realisasi APBN 2025 selama 1 triwulan, 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2025. Nah, di cuitan pertama saya menampilkan data kurang lebih 6 tahun, data 6 tahun terkait dengan realisasi APBN selama 3 bulan pertama dalam hal surplus atau defisit. Nah, di beberapa cuitan yang lampau saya bicara pendapatan, kemudian yang setelah itu saya bicara belanja. Nah, sederhana ya, pendapatan dibandingkan belanja, jika pendapatan lebih besar dari belanja namanya surplus, jika lebih sedikit namanya defisit. Nah, begitu. Kalau selama setahun kita selalu defisit, tapi kalau 3 bulan pertama ternyata tidak, kan mudah dipahami karena di 3 bulan pertama itu biasanya APBN pendapatannya cukup besar, masih bulan-bulan untuk sudah menerima pajak dan sebagainya, sekurang-kurangnya normal dia penerimanya, sementara belanja belum. Belanja masih ada proyek-proyek yang dalam penyusunan, persiapan, sehingga belanjanya proyek-proyek itu biasa di triwulan kedua atau bahkan sampai ke triwulan 3 dan 4. Nah, biasanya di 3 triwulan itu belum, kalau defisit belum terlalu lebar, kadang surplus. Nah, maka ini saya bacakan di tahun 2025 ini selama 3 bulan itu sudah defisit 104,2 triliun. Nah, itu 16,90% dari target. Targetnya berapa? Targetnya 616,19 triliun. Nah, gitu ya. Nah, ini menjadi alasan Ibu Sri Mulyani, Menkyu, ini masih sesuai rencana. Orang kita rencananya defisit 616, ini baru 104,2 kok. Nah, kira-kira gitu. Ya, kalau kita hanya mendengar argumen itu masuk akal ya. Kita rencananya defisit 616, ini baru 104 kan, masih hanya seperempatnya, seperlimanya malah nggak sampai kan. Logis lah seperti itu seolah-olah. Tetapi kalau kita lihat lebih cermat, ternyata di tahun 2022 sampai dengan 2024, jadi 22, 23, 24, itu surplus kalau 3 bulan. Kalau masih 3 bulan masih surplus, meskipun nanti setelah setahun defisit. Lah ini 3 bulan sudah defisit, gitu loh. Nah, defisitnya. Jadi gambar itu menunjukkan, biru menunjukkan nilai surplus atau defisit dengan skala kiri dalam triliun. Nah, yang orange menunjukkan presentasi atas target tahun bersangkutan. Nah, tadi kan 104 itu adalah targetnya adalah 16,90% dari target. Itu ternyata tinggi. Tadi saya katakan di 2022, 23, 24 tuh malah surplus. Nah, 2020, 2021 ingat, 2021 itu kan Covid ya. Itu memang kita defisit di 3 bulan itu tetap, dan defisitnya cukup lebar juga. Misal di tahun 2021 itu sampai 141 ya, jadi lebih lebar dari sekarang. Tetapi pada waktu 2021 itu memang rencana defisitnya lebar, itu dalam rangka Covid. Jadi secara presentasi sebenarnya dulu waktu 2021 selama 3 bulan itu baru 14,78% dari target 3 bulan pertama. Di tahun 2020 Covid juga itu masih 7,38%. Sekarang sudah 16,90%. Jadi saya ingin berbeda pendapat dengan Menteri Keuangan. Ini ya tidak sesuai biasanya, kinerjanya surplus dan defisit lebih buruk. Defisitnya lebar, terlalu lebar untuk ukuran 3 bulan. Nanti gawat ini kalau tinggal 12 bulan kan. Orang di 2022 sampai 2024 itu yang waktu itu surplus saja 3 bulan, setelah setahun ya defisit, gitu loh maksudnya. Jadi ini harus menurut saya
harus ada pengakuan, bukannya denial ya, bukan menolak bahwa ini memang pemerintah harus hati-hati. Dan ingat dari penjelasan digital sebelumnya, ini sudah ada pemblokiran loh. Bayangkan kalau tidak ada pemblokiran, belanja lebih tinggi, maka defisit lebih lebar lagi dari ini. Nah, tipe kan tidak cukup pemblokiran. Yang penting itu benar-benar dialokasikan yang seperti apa maunya gitu. Kita kalau memang mau menjaga defisit ya belanjanya dikurangi. Tapi kalau umpamanya memang tetap mau defisit, belanjanya harus belanja yang mendorong perekonomian. Dengan mendorong perekonomian itu pendapatannya naik, pajak dan sebagainya. Nah, itu di sini bisa debat kusir ya, bukan debat kusir, bisa kontroversial jadinya. Apakah kita perlu memotong anggaran sebesar-besarnya atau kita perlu memindahkannya? Kalau saya termasuk yang potong, kalau mau pindah sebagian, tapi dipindahkan ke yang juga bersifat produktif, mendorong perekonomian. Mengapa dengan demikian? Misalnya mendorong daya beli ya, supaya nanti feedbacknya adalah daya beli masyarakat membuat mereka bisa belanja atau berproduksi, yang itu nanti kaitannya dengan penerimaan perpajakan, misal. Tapi apapun kinerja yang tampak di grafik ini, kinerja 2025 bukanlah kinerja yang baik ya. Nah, cuitan kedua adalah terkait, masih terhubung. Ketika dia defisit, kan dibutuhkan untuk menutupinya, mengatasinya. Nah, istilah teknisnya membiayai, makanya disebut pembiayaan anggaran ya. Defisit dibiayai oleh apa? Nah, yang paling utama dalam membiayai anggaran itu adalah utang. Jadi pendapatan, kemudian belanja, lalu dia defisit atau surplus. Kalau dia defisit, ya ditutup dengan pembiayaan anggaran. Di dalam komponen utama pembiayaan anggaran itu namanya pembiayaan utang. Disebut pembiayaan utang, itu sebenarnya bersifat neto. Jadi pemerintah melakukan penarikan utang baru, tapi sekaligus juga membayar utang lama yang jatuh tempo ya. Kalau pinjaman dia cicilan, kalau dia surat utang ya jatuh tempo. Itu neto namanya. Jadi pembiayaan utang itu adalah tambahan utang neto. Nah, grafik saya itu memperlihatkan yang biru itu adalah tambahan utang tiap tahun selama 3 bulan pertama. Nah, hati-hati ya, bukan setahun ya. Jadi kalau disebut 2025 itu berarti 1 Januari sampai dengan 31 Maret, selama 3 bulan itu berapa nambah utang neto. Nah, kata-kata netonya jangan lupa. Nah, itu dari tahun 2020 ini sebesar 270,4 triliun. Jadi pemerintah sudah berutang neto begitu. Jadi tarikan utang dikurangi cicilannya, nggak diinformasikan berapa. Jadi kalau misalnya kita mereka-reka, ya bisa saja itu mungkin nariknya sekitar berapa? 370, mungkin bayarnya 100 gitu loh. Jadi 270 netonya. Nah, nilai segitu 270 itu 34,08%. 34% dari rencana setahun yang 775,87 triliun. Nah, itu kata Ibu Sri Mulyani lagi di Sarasehan itu, wah ini sesuai kebiasaannya. Begitu, artinya ini on track lah, sudah sesuai. Kenapa pemerintah begitu? Karena pemerintah namanya front loading. Front loading itu terutama SBN, surat utang, utangnya mendahului kebutuhannya. Kenapa? Supaya mengatur arus kas, supaya dapat bunga yang murah, karena tidak buru-buru. Orang kalau ngutangnya buru-buru kan terpaksa bunganya tinggi. Tapi ini adalah kata-kata normatif. Biasanya kita harus lihat angkanya, bener nggak front loading itu efisien? Jangan-jangan nambah waktu bunganya. Tapi kita tidak ke sana. Yang penting argumen bahwa ini front loading dan ini seperti biasanya dari Ibu Sri Mulyani ini bisa dibantah dengan data, bukan dibantah ya, dibandingkan dengan data dari Kementerian Keuangan sendiri. Nah, itu datanya di tahun 2024 kita ngutangnya selama 3 bulan itu baru 105,6 triliun. Sekarang selama 3 bulan 270,4 triliun pembiayaan utang netonya. Nah, secara persentase sekarang sudah 34%. Dulu baru 16,30% dari rencana utang. Nah, memang kita sempat tinggi juga di tahun 2023. 224,79 triliun. Dan itu 32,30 triliun persen. 32,3. Tapi kan tetap lebih rendah. Jadi ini tertinggi nih. Nah, saya kasih grafik 6 tahun tuh. Jadi 6 tahun secara persentase ini adalah
pembiayaan utang tertinggi. Secara nominal memang yang tertinggi di 2021, tapi jangan lupa 2021 itu memang lagi benar-benar butuh duit banyak untuk mengatasi COVID maupun pemulihan ekonomi, nggak kebanding kan. Nah, artinya kinerja ini menurut saya bukan kinerja seperti biasanya, ini kinerja pembiayaan utang yang buruk. Jangan lupa, kalau baru 3 bulan sudah berutang 34%, yang itu nanti jangan-jangan utang setahunnya lebih dari 775 triliun, bisa mencapai 850 triliun kalau ini tidak direm ya. Ngeremnya tidak di sininya, ngeremnya tadi di belanja. Nah, ngerem belanja ini juga jadi masalah sendiri. Ngerem yang bagaimana agar ngeremnya tidak mengganggu layanan publik, tidak mengganggu dorongan pemerintah kepada perekonomian. Disitulah perdebatan. Kalau memotong dana infrastruktur, misalnya, atau pembangunan apa begitu, dipindah ke MBG, ya, apakah itu akan menguntungkan atau merugikan dalam dinamika ekonomi tahun itu? Jangan bicara jangka panjang. Apakah benar MBG itu bisa menciptakan permintaan, meningkatkan pembelian kepada produk-produk lokal? Nah, itu kan perdebatannya panjang, harus ada hitungannya. Tapi kalau narasi ya tidak cukup. Yang jelas dari data ini pemerintah sudah punya PR serius. Harus menjaga defisit sampai akhir tahun agar tidak lebih lebar dari rencana 616 triliun. Juga harus menjaga agar berutang jangan kebanyakan sampai 776 triliun lebih dari target itu. Target itu pun ketinggian sudah. Mengapa? Karena situasi sedang memburuk nih. Dunia sedang mulai mengalami turbulensi. Turbulensi itu juga salah satu cirinya adalah ada kekeringan likuiditas. Orang modal itu banyak berpindah, entah yang berpindah ke emas atau berpindah ke macam-macam. Pokoknya jaga-jagalah atau pegang cash, tidak gampang beli surat utang negara. Apalagi mungkin dianggap dia negara ini cukup rawan, cukup rentan untuk tidak bisa bayar bunga dan tidak bisa bayar utang pokok. Maka kalau pemerintah tidak bisa mencari utangan baru, maka bisa gagal bayar bunga utang dan utang. Ingat loh, kita itu bayar bunga utang dan cicilan utang itu dengan utang baru. Jadi kalau nggak bisa utang baru, kita punya risiko refinancing, jadi bisa default, dan itu jalurnya banyak. Memang belum mengarah ke situ, tetapi ini bisa jadi awalan kalau pemerintah tidak prudent, tidak hati-hati mengelola fiskalnya. Dan dari pengalaman beberapa negara seperti Argentina, Brasil, Meksiko dulunya, itu salah satu sebab krisis adalah kegagalan pemerintah dalam bayar bunga utang atau cicilan utang. Kita krisis 97-98 bukan dari situ ya, meskipun kemudian krisis membuat kita punya banyak utang. Nah, tetapi kita bisa bukan mengulangi 98 kita, justru mengulangi yang terjadi di Argentina, yang mengulangi terjadi di negara Amerika Latin. Itu yang kita khawatiri. Mudah-mudahan tidak terjadi. Pemerintah mampu mengelola fiskalnya secara lebih hati-hati dengan sinyal-sinyal 3 bulan ini. Tapi saya terus terang saja sebagai pengamat fiskal, dengan cuitan-cuitan ini mengingatkan, ya kalau pemerintah denial, artinya menolak ya, tidak memberikan informasi kepada publik bahwa kita mengalami kesulitan, ini kan sebetulnya kesulitan cash flow kan. Jadi berutang lebih cepat itu karena pemerintah nggak punya duit cash maksudnya. Sehingga bayar THR yang kemarin lebarannya pakai utang. Makanya utang. Nah sekarang utang pemerintah juga masih banyak nih, maksudnya sisa lebihnya ada. Jadi utangnya sudah kebanyakan lebih dulu, belum dipakai, sehingga ada duit cash ini. Itu artinya pemerintah menganggap bulan April dan Mei, kan ini baru Maret, itu juga pemerintah butuh dana kas. Nah kalau begini, mengapa tidak dikomunikasikan secara lebih baik ke masyarakat? Biar kalau kita sebagai masyarakat itu juga bisa berempati ya. Kalau sulit, susah, tapi negara cukup terbuka, pejabatnya juga menunjukkan sense of crisis, bahwa kita harus melakukan pengiritan bareng. Tapi kalau tidak, maka komunikasi ini bisa membuat tiba-tiba pemerintah kesulitan bayar utang, belum gagal loh, kesulitan. Nah, lalu mengurangi beberapa layanan publik, ya toh, belanja dikurangi yang bersifat layanan publik, maka akan timbul ketidakpuasan dan itu bisa bergulir jauh ya. Mudah-mudahan tidak sampai ke arah sana.